Hai, Sapose, salam positif semua. Sampai ketemu lagi kita sekarang ya. Baik, kita sekarang topiknya adalah topik yang lalu sudah banyak. Sekarang kita masuk ke time management dan biorhythm. Apa itu gitu ya? Karena itu mesti dikombinasikan antara manajemen waktu dan biorhythm tubuh kita gitu. Nah, itu seperti apa? Jadi time management kita bagi 4 gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang gini nih, karena masalah time management dan biorhythm ini kalau kita tidak mengetahui, itu sering kita ngerasa, aduh kita rasanya sudah melakukan banyak hal tapi kok nggak banyak yang kita hasilkan. Atau kita cepet capek gitu ya, energi kita terbuang tapi kok nggak banyak hasil yang kita dapatkan. Atau kita malah mengalami tekanan. Oleh karena itu mari kita evaluasi tentang time management ini. Yang pertama adalah jadi kita bagi 4 ya untuk time management. Yang pertama adalah aktivitas yang merupakan penting. Penting ini maksudnya adalah yang memerlukan energi besar dari kita. Jadi energi, pikiran dan lain sebagainya. Misalnya apa? Menganalisis, memikirkan peluang-peluang, melakukan perencanaan. Relationship itu juga memerlukan energi besar karena kita harus hadir sepenuhnya, kita memang fokus pada di situ gitu ya. Termasuk sebenarnya rekreasi itu juga penting ya, karena ketika rekreasi itu kan kita memang harus menghadirkan energi kita besar di situ sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kurang penting. Yang kurang penting ini maksudnya adalah energinya kita tidak sebesar yang penting tadi. Misalnya apa? Membaca buku gitu. Itu sebenarnya kita tidak memerlukan energi yang besar karena itu cuma menyerap gitu. Nah, nanti dikaitkan dengan biorhythm. Kemudian membalas email-email yang itu lebih kepada teknis saja atau kontennya atau isinya simple saja gitu ya. Analisisnya sudah kan. Nah, itu cuma membalas saja misalnya atau membalas WA gitu. Nah, yang ketiga adalah yang tidak penting. Yang tidak penting itu adalah memboroskan waktu. Misalnya ngobrol gitu. Ngobrol itu perlu tetapi harus dibatasi gitu karena itu akan memboroskan waktu. Main games, beda kalau gamers ya. Kalau gamers kan beda. Nah, kalau kita itu juga harus ada pembatasan waktu karena waktu tidak bisa diulang. Walaupun kita punya uang banyak, kita nggak bisa beli waktu kan. Nah, itu juga perlu pembatasan, itu jadi tidak penting. Kemudian yang urgent. Nah, yang urgent itu dibagi 2. Yang penting itu maksudnya urgent penting berarti yang deadline. Perlu penanganan segera, krisis. Itu urgent dan penting. Kita biasanya mendahulukan yang ini. Tapi kalau kita di sini terus, nah kita ini akan apa? Akan kehabisan waktu, akan kehabisan energi, akan kita ngalami stres. Nah, Bu, tapi kalau kita nggak mepet-mepet gitu, ide kita nggak banyak gitu. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, you stres gitu ya. Tapi kalau terus-terusan bisa di-stres loh. Gitu. Kita bisa burn out gitu. Nah, itu yang pertama tadi, urgent tapi penting gitu. Dan itu harus kan dilakukan. Kemudian urgent tapi tidak penting. Jadi aktivitas yang menghentikan aktivitas lain yang menghentikan aktivitas kita. Misalnya tamu yang tidak terjadwal. Misalnya telepon masuk gitu ya dari kartu kredit, dari insurans, dari apa yang kita memang tidak ada keperluan secara langsung gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Sehingga di kuadran-kuadran yang 4 tadi ini kita perlu melakukan apa gitu. Nah, sebelum ke situ, kita masuk ke biorhythm dulu. Biorhythm apa? Biorhythm adalah ritme di dalam tubuh kita. Tiap individu berbeda-beda ritmenya. Jadi ada peak yang tinggi, sedang, dan yang rendah. Nah, itu kita perlu evaluasi. Kita seperti apa? Contohnya saya kalau jam 5 itu mulai naik gitu ya. Terus naik sampai jam 3 sore. Nah, jam 3 tuh mulai menurun nih. Nurun terus sampai jam 8 malam. Terus kemudian naik lagi sampai jam 12. Kadang-kadang bisa sampai jam 1 malam tergantung jenis aktivitasnya. Kalau menarik itu bisa sampai jam 1 setengah 2. Nah, oleh karena kita evaluasi nih gitu. Kita ada di mana gitu ya. Maksudnya kita waktunya kita ada di mana. Nah, kita mungkin nanti akan menggabungkan antara time management tadi dengan biorhythm ini. Gitu. Misalnya tadi yang penting. Nah, yang penting, yang jenis pekerjaan yang penting tadi dilakukan pada biorhythm yang tinggi. Bu, tapi kan kita nggak bisa seperti itu. Iya, memang kita nggak bisa full 100% seperti itu. Tapi diusahakan semaksimal mungkin masuk di biorhythm tinggi kita. Supaya apa? Supaya hasilnya besar. Karena di sana kan energi biorhythm kita lagi tinggi, melakukan aktivitas yang penting tadi memerlukan energi tinggi, jadi hasilnya ada. Nah, yang sering kadang-kadang biorhythmnya lagi rendah, kita melakukan aktivitas yang penting tadi. Jadi kesannya melakukan banyak kerjaan tapi hasilnya sedikit. Ya karena biorhytma kita lagi rendah gitu. Nah, kalau yang
kurang penting tadi, yang membaca buku gitu, balas email, itu lakukan pada bioritme yang rendah. Termasuk sebetulnya networking itu juga dilakukan di bioritme yang rendah gitu. Jadi kalau ketemu orang lakukan jam 3 ke bawah gitu, kalau saya ya jam 3 ke bawah, atau misalnya di WA group atau segala macam itu biasanya dilakukan jam 3 ke bawah sampai jam 8 malam. Itu aktivitasnya banyak ke situ. Jadi tetap produktif walaupun bioritme kita rendah, kita baca buku, kita balas email, balas WA, kan tetap produktif gitu. Jadi yang penting tetap berjalan, yang ketika bioritme tinggi kita optimal mendapatkan sesuatu, yang bioritme rendah kita tetap produktif. Nah, bagaimana yang tidak penting atau yang tidak penting itu kita perlu batasi gitu ya. Perlu batasi, diminimalkan supaya tidak memboroskan waktu kita. Nah, tadi yang terakhir adalah yang urgent. Urgent tadi ada yang tidak penting, ada yang penting. Bagaimana urgent yang penting? Urgent yang penting mulailah kita membuat schedule dan deadline-nya lebih awal gitu. Jadi kalau deadline tanggal 7 ya kita buat sendiri deadline tanggal 5. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu ditangani khusus kita masih punya waktu gitu. Tapi usahakan itu selesai sebelum waktunya. Jadi buat deadline lebih awal supaya nggak kekejar-kejar ini deadline terus, ini deadline terus, ini deadline terus gitu. Jadi kita punya deadline sendiri gitu sehingga kita punya waktu. Kemudian juga kita perlu juga ini melakukan itu di yang penting itu ketika penting tapi urgent itu juga ketika kita pada kondisi yang begini, karena itu kita tadi kan kita buat schedule deadline-nya lebih awal, dibuat schedule besarnya dan dimulai dari yang hal-hal yang mudah gitu ya yang kita lakukan supaya itu cepat bisa gitu. Nah, yang satu lagi urgent yang tidak penting gitu. Nah, kita bisa melakukan delegasi kepada staf kita, kepada asisten kita gitu. Kalau misalnya telepon, kalau misalnya tamu yang datang pun kita mulai tanya, oh ya kita sambut tetap baik misalnya, ada jadwal dengan saya gitu, supaya dia juga mengerti gitu bahwa kedatangan dia itu kita punya aktivitas yang lain, jadi kita harus asertif gitu. Jadi kita sampaikan, oke saya lihat dulu ya, saya punya jadwal, saya punya waktu enggak ya? Oh ada, waktunya cuma 10 menit tuh gitu, bisa enggak gitu. Nanti kalau enggak kita atur schedule-nya gitu. Jadi kita sampaikan, kita tetap menerima dia, tapi kita juga punya schedule loh, supaya tidak menghentikan aktivitas kita gitu. Nah, itu tipsnya. Kemudian tips yang kedua untuk kehidupan yang seimbang, balance in life kita, supaya kita seimbang, kita perlu menyeimbangkan, karena kita kan makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk spiritual. Sehingga kita perlu menyeimbangkan tiga-tiganya ini gitu. Jadi kita perlu juga itu adalah menyeimbangkan kehidupan pekerjaan profesional, pekerjaan pribadi, sebagai profesional, sebagai pribadi. Nah, pribadi ini kita bisa lakukan juga me time dengan keluarga dan spiritual gitu. Jadi spiritual itu kita perlu ruang khusus juga kita melakukan sendiri untuk masuk ke dalam gitu ya. Jadi kita perlu menyeimbangkan ke tiga-tiganya ini. Jadi sebagai makhluk sosial, makhluk individual, juga makhluk spiritual gitu. Jadi menyeimbangkan, tadi rekreasi kan penting juga, relationship juga penting, jadi itu diseimbangkan semua. Nah kalau disesuaikan dengan bioritme kita. Nah bagaimana kalau orang yang biasa menunda atau prokrastinasi gitu ya, suka menunda itu. Langkah yang pertama adalah katakan pada diri kita, jadi kita ngomong gini, saya lagi memboroskan waktu, saya memboroskan waktu gitu. Jadi kita ngomong sama diri kita dan ingat bahwa waktu tidak bisa dibeli walaupun kita punya uang gitu. Jadi tidak bisa kembali. Kemudian yang kedua adalah dekatkan dengan pekerjaan itu. Jadi relax 15 menit, bayangkan aja pekerjaan itu, rasakan saja, bayangkan saja, supaya kita dekat terus kita mau melakukan. Kalau kita menunda itu kan karena kita menghindar. Dan dekatkan pekerjaan itu dengan kita gitu, supaya itu dekat gitu. Setelah kita bayangkan, mulailah dari yang kecil, yang mudah diselesaikan, sehingga membuat kita untuk maju yang lebih besar lagi gitu. Nah, ketika membuat schedule, kasih quotes-quotes yang memberi semangat di atasnya, terus membuat schedule gitu ya, supaya kita tahu ini bisa selesai pada waktunya. Kemudian di bawahnya kasih reward dong, nanti rewardnya mau apa gitu ya. Setelah itu benar-benar kasih reward gitu, dan just do it gitu.
Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan tentang time management dan bioritme. Semoga bermanfaat. Kita sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih. Saposis, tetap positif, jaga kesehatan, dan bangun emosi positif. Bye.